Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video saya di channel The Education. Nah, di video ini saya akan menjelaskan suatu evaluasi pembelajaran dengan cara membuat suatu Google Form lalu dimasukkan dan akan keluar sebagai suatu nilai dalam bentuk kartu. Nah, untuk itu mari kita mulai tutorialnya. Baik, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat folder di Google Drive di email kita. Pertama kita klik tanda tambah, lalu buat folder baru kita itu tugas, ICT, evaluasi, pembelajaran. Ini opsional saja ya, karena ini merupakan suatu contoh ataupun tutorial. Kita buat, kita tunggu sebentar, lalu kita klik folder tadi, kemudian klik kanan pada mouse ataupun bar mouse yang ada di laptop Anda, kemudian klik Google Formulir. Nah, di Google Formulir ini pertama-tama yang harus kita lakukan itu ialah menyetel. Setelannya itu ikuti saya. Yang pertama di atas itu jadikan ini sebagai kuis, kemudian rilis nilainya segera setelah pengiriman penilaian. Kemudian setelah respondennya ini pertanyaan yang tak terjawab itu matikan, dan jawaban yang benar itu matikan saja karena mengurangi indikasi adanya kecurangan. Nah, di file quiz global ini nilai yang Anda ingin kasih pada setiap pertanyaan itu opsional. Di sini saya memakai 50 poin karena kenapa? Karena saya hanya menggunakan contoh yaitu 2 soal saja. Kemudian di opsional jawaban ini itu batasi pada perlu login ini, batasi hanya satu jawaban saja untuk setiap satu responden dan untuk satu email saja. Kemudian pada bagian presentasi itu tampilkan saja status progres dan acak urutan pertanyaannya. Jadi kemungkinan kerjasama antara satu responden dengan responden lain itu bisa kita minimalisir dan membuat waktu mereka sedikit terbuang. Kemudian konfirmasi pesan yang ingin Anda buat setelah mereka mengerjakannya. Nah, kemudian ini sudah kita simpan saja. Selanjutnya yaitu nonaktifkan simpan otomatis. Jadi saat mereka menutup ataupun menghilangkan hasil kerja mereka di Google Formulir, maka itu semua hasil jawabannya bakalan hilang juga. Kemudian untuk defaultnya kita biarkan saja seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian pertanyaan. Nah, di bagian pertanyaan itu ada 3 bar bagian. Nah, ini bagian bar pertama itu kita buat saja judulnya yaitu UAS PPKN. Dengan deskripsi formulir, kerjakan tugas dengan jujur dan dapatkan hasil yang terbaik. Kemudian pada bar pertanyaan, pada bar bagian pertama di pertanyaan itu kita ganti sebagai jawaban singkat saja karena kita ingin mengungkap suatu identitas ataupun mengisi suatu identitas. Intinya pada bar bagian pertama itu ialah pengisian identitas dengan wajib diisi. Selanjutnya setelah identitas itu ialah kelas. Kita buat sebagai kelas dropdown aja. Dropdown itu, nah ini juga wajib diisi. Identitas itu usahakan semuanya wajib diisi. Dan selanjutnya itu ialah yang paling penting itu email. Tentunya saja email wajib diisi. Ini poinnya kita buat 0 saja karena tidak masuk. Selesai. Nah, selesailah pada bagian bar pertama. Mungkin ada yang ingin teman-teman tambahkan, silahkan tekan ini saja dan sesuaikan apa yang ingin ditambahkan. Lanjut ke bar 2. Untuk bar 2 itu bisa Anda tambah bagian ini. Nah, di bagian 2 ini itu merupakan suatu isi pertanyaan, dan suatu pertanyaan itu disesuaikan dengan apa yang ingin dievaluasi kepada muridnya. Nah, contoh saya di sini kan PPKN. Evaluasi saya mengenai PPKN dan saya bertanya mengenai keilmuan tentang PPKN. Contoh di sini, apakah lambang negara Republik Indonesia? Ini sebagai contoh saja wajib diisi. Dengan opsi pertama kita buat burung Garuda. Kemudian opsi lainnya kita buat saja burung Garuda. Kita buat anak murid kita
fokus. Saya bertujuan membuat anak murid saya fokus. Kemudian yang ketiga itu adalah burung garudu. Nah, kita buat 4 opsi saja dan nilai itu adalah tidak ada. Nah, ini kita buat saja wajib diisi. Kemudian pada ini supaya membuat opsional ini teracak, itu ialah acak saja urutan opsinya. Kita klik ini. Kemudian poin ini kita biarkan 50 karena saya ingin membuat 2 soal. Dan paling penting, buatlah kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu ialah A. Tapi nanti di pertanyaan ataupun di suatu server lainnya, ataupun saat menjawab suatu pertanyaan dari responden itu bakalan berbeda, bukan A saja, bisa jadi dia B, karena saya sudah membuat acak opsi tadi. Kita klik selesai. Nah, satu pertanyaan telah selesai. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, itu mengenai bentuk negara Indonesia adalah. Nah, kita buat opsi 1. Nah, bentuk negara Indonesia kita buat opsi 1-nya adalah kesatuan. 2. Federasi. 3. Demokrasi. Kemudian yang keempat, komunis. Nah, tentunya ini pertanyaannya wajib diisi. Kemudian kita buat kunci jawabannya, yaitu adalah negara kesatuan. Kemudian klik titik 3 ini buat acak urutan opsinya. Nah, itu bagian kedua atau bar kedua. Lanjut kita ke bar ketiga. Bar ketiga itu berisi verifikasi. Nah, verifikasi ini bertujuan untuk memastikan hasil kerja yang dilakukan oleh setiap siswa. Nah, kita buat ini saja verifikasi UAS PPKN. Silahkan centang yakin jika Anda sudah yakin. Nah, untuk pertanyaannya itu kita buat apakah Anda sudah mengerjakan UAS PPKN. Nah, untuk pilihannya itu kita buat kotak centang. Ya, sudah dikerjakan. Saya sudah yakin dengan jawaban saya. Untuk kunci jawaban itu kita tidak usah buat poinnya, kita nolkan saja, selesai. Kemudian kita buat wajib diisi. Nah, jika kita sudah selesai membuat evaluasi pembelajaran dari Google Formulirnya, setelah kita selesai membuat pertanyaan ataupun soalan tadi, nah, untuk mempersiapkan kita, untuk memudahkan kita juga untuk melihat hasil jawaban yang telah diisi, itu dengan membuat spreadsheet. Nah, yang pertama-tama harus dilakukan itu ialah kembali ke Google Formulir tadi, dan buat di Google Formulir itu di file tugas ICT tadi, itu klik Google Spreadsheet. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini spreadsheet kita sudah selesai. Kita buat nama spreadsheet ini ialah hasil UAS PPKN. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa gunakan, dan ini saya lupa ngasih nama, ya, UAS PPKN. Kita klik saja ini yang tadi, kembali ke Google Formulir dan klik membuat spreadsheet, dan pilih spreadsheet yang sudah ada, itu ialah UAS PPKN. Nih, yang tadi. Kita klik, kemudian kita pilih. Kemudian dia bakalan menuju ke spreadsheet yang sudah kita sediakan. Nah, langsunglah dia tag time step-nya, skornya, nama, kelas, email, kemudian hasil pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat. Kemudian setelah itu, setelah membuat spreadsheet yang sudah ada, nah langkah selanjutnya itu ialah membuat kartu nilai.
Kenapa saya bilang membuat kartu nilai? Karena dalam hal ini evaluasi, membuat evaluasi pembelajaran. Jadi kita setidaknya membuatlah suatu kartu maksudnya kartu penilaian. Nah, sebelum kita membuat kartu penilaian, itu penting sekali di Google Spreadsheet ini, teman-teman harus mengaktifkan add-on menggunakan AutoCred. Nah, AutoCred itu kita bisa download dari sini, eksistensi, kemudian klik tambahkan add-on, kemudian klik dapatkan add-on. Nah, kita tunggu sebentar, sedang login. Nah, ini merupakan add-on yang berada di Google Workspace. Nah, klik saja di sini AutoCred. Nah, kebetulan di sini sudah ada. Ketik ini bentuk AutoCred yang akan kita gunakan sebagai add-on. Nah, kemudian kita install saja di sini. Di sini saya sudah install AutoCred-nya tentunya. Nanti setelah teman-teman install, itu bakalan ada muncul suatu tab atau menu. Jadi teman-teman tinggal klik saja oke dan oke saja. Baik, kita lanjut. Kita akan membuat kartu nilainya. Baik, setelah kita telah membuat Google Formulir, Google Spreadsheet-nya juga sudah ada, maka selanjutnya itulah membuat kartu nilai dengan menggunakan Google Slide. Nah, tentunya untuk membuat Google Slide itu teman-teman klik kanan saja, kemudian pilih Google Slide. Di sini saya sudah punya filenya. Kemudian, nah ini kita tunggu sebentar untuk loading. Nah, di file ini saya sudah membuat rancangan ataupun suatu bentuk kartu, desain kartunya. Nah, untuk teman-teman bisa menambahkan sendiri bagaimana bentuk ataupun desain kartu nilainya. Di sini hal yang tinggal saya lakukan itu adalah menambahkan teks. Untuk menambahkan teks ini klik sini kotak teks. Kemudian ditarik saja kotak teksnya. Nah, kemudian kita buat di sini selanjutnya itu kelas. Kita tap 2 kali. Kita buat juga teksnya itu kelasnya kita sesuaikan dengan ada di sini juga kelas kita 2 kali, kemudian kita enter juga lagi nama guru. Buat nama gurunya di sini ialah Dr. Muhammad Arifin Ilham PD. Nah, kita teks semua, kita blok. Kemudian kita perbesar hurufnya menjadi kira-kira 16 atau 15, kita buat bold. Kita perbesar, ini kita atur sesuai selera teman-teman bagaimana bentuk dan bagusnya, terlihat desainnya lebih bagus bagaimana. Oke, sudah. Setelah itu, ialah di bagian sini kita buat kotak teks juga lagi, itu ialah score. Tag score ini maksud yang ada di sini maksudnya ialah skor yang ada di sini. Itu tulisannya harus sama, nggak boleh beda. Terus kita teksnya menggunakan bukan teks ya, lebih teks. Teksnya kita menggunakan ini. Terus kita perbesar, kemudian kita buat rata tengah, kemudian kita perbesar P30 saja, kemudian di bold. Kita atur terlebih dahulu. Oke, sudah mantap, sudah bagus. Coba kita buat contohnya aja 90. Oke, bisa kita besar lagi sih. Oke, cocok. Nah, beginilah bentuk kartu nilai yang teman-teman akan buat setelah membuat form dan spreadsheet. Nah, langkah selanjutnya ialah membuat AutoCred tadi sehingga semuanya itu connect antara form, spreadsheet, dan Google Slide serta email yang akan kita kirim kartu nilainya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat form, kemudian spreadsheet-nya, kemudian Google Slide-nya, maka selanjutnya itu ialah membuat AutoCred-nya. Nah, sebelum membuat AutoCred, kita buat folder di dalam file tugas ICT tadi. Kemudian, nah, file nilai UAS, kemudian kita menuju ke spreadsheet ini. Kemudian kita buka AutoCred, klik ekstensi, klik AutoCred, klik open. Kita tunggu sedang logging berjalan. Nah, AutoCred ini buat kalian sebagai info, itu AutoCred itu bertugas sebagai penghubung antara form
Google Slide, spreadsheet, dan email kita. Maka tadi ada teks kurung 2 kali kiri, kemudian nama, kemudian kurung 2 kali kanan. Kemudian ini sudah buka, bisa kita kerjakan, itu klik aja new job. Kemudian buat job names-nya di sini ialah rekap nilai UAS PPKN. Kemudian kita next. Ini kita gunakan ini saja yang tadi di sini kita use. Kemudian kita tunggu loading, template-nya akan kita gunakan, kita klik next. Nah, ini sudah pas karena tadi di Google Slides ini sudah kita paskan dan sudah kita paskan dengan yang ada di spreadsheet. Lalu kita next-kan. File name-nya itu kita buat aja. Nah, ini kita buat seperti ini, kartu nilai UAS PPKN. Kita buat tabnya sebagai PDF, multiple output mode. Oke, kita lanjut. Next saja. Nah, kemudian setelah itu share dokumennya kita klik yes as PDF. Kemudian allow collaborator to reshare, itu ini paskan aja. Kemudian teksnya ini itu ialah email. Kemudian setelah kita buat teksnya, kita buat di sini type subjeknya seperti yang sebelumnya di file name-nya. Itu ialah teks baru kartu nilai UAS PPKN. Buat di sini halo titik, buat teksnya nama, buat teksnya nama, kemudian terima kasih telah mengerjakan tugas UAS PPKN. Nah, kira-kira begini. Setelah itu kita next. Ini run on from trigger, yes. Ini biarin saja. Kemudian kita save. Kemudian ini select as one primary action. Oh ya, saya lupa tadi mengisi destinasi foldernya itu ialah di file nilai UAS yang tadi. Yang ini. Oke, kita next. Oke, pas, kita save. Tunggu loading. Nah, yang di atas ini kita hapus saja, kita pakai yang di bawah yang sudah kita perbarui. Kita tunggu loading. Nah, ini kira-kira hasil autocrate-nya. Sekarang kita tes ke formulir yang tadi dengan menekan pratinjau. Kita sesuaikan kelasnya. Kemudian kita buat nama. Kemudian kita buat email yang tadi, kemudian klik berikutnya. Kita isi, kemudian setelah kita isi, kita klik, kemudian kita verifikasi bahwa kita sudah benar yakin dan lihat skor. Nah, ini sudah ada nampak muncul nilai saya dan ini juga sudah muncul di spreadsheet saya. Sekarang saya coba cek di email saya apakah sudah masuk sekiranya. Nah, dan ternyata sudah masuk. Ini dia kartu nilai saya tadi. Nah, ini paskan nama saya yang saya isi. Nih kartu nilai saya. Nah, jadi yang tadinya kosong itu terisi kartu nilai saya. Nih. Tuh. Nah, begitulah sekiranya kira-kira tutorial membuat evaluasi pembelajaran ICT mengenai membuat Google Form, kemudian dihubungkan dengan AutoCRAD antara spreadsheet, Google Slide, dan email. Sekiranya jika ada tutorial yang salah dalam menyampaikan tutorial ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.